Mengetahui dengan berpikir itu satu hal yang berbeda dengan mengetahui berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau orang melihat perubahan pada diri orang lain, itu biasa. Kalau ada orang yang mengalami kemalangan atau semuanya tidak kekal, biasa. Bagaimana ketika diri kita sendiri yang mengalami perubahan itu? Bagaimana batin? Ibu, bapak, saudara-saudara, kita semua, saudara-saudara hadir di tempat ini mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk berdana kepada sangga. Tentu ini bukan hal yang baru. Saudara-saudara telah kerap kali berdana, tetapi apakah saudara mengerti jika seseorang bertanya kepada Anda, kenapa Anda berdana atau memberi? Karena alasan apa saudara memberi? Ibu, bapak, saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai berdana atau memberi ini, semua ajaran yang lain juga mengajarkan hal yang sama. Bukan hanya Guru Agung kita Sang Buddha yang mengajarkan memberi, yang lain juga mengajarkan juga memberi atau berdana. Jika demikian, apakah sama apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita berdana ini, apakah sama dengan ajaran-ajaran yang lain? Ini kita harus mengerti. Mungkin yang lain mengajarkan memberi karena ini perintah, atau karena ada ganjaran atau pahala. Mungkin dijanjikan karena perbuatan baik, seseorang akan terlahir kembali di alam-alam bahagia, karena mengharapkan ganjaran-ganjaran sehingga orang memberi. Apakah Buddha juga sama mengajarkan kita untuk berdana atau memberi dengan tujuan-tujuan yang demikian? Ini kita harus mengerti. Kalau ada orang bertanya kepada Anda, kenapa saudara mau memberi? Saudara bisa memberikan dua jawaban. Yang pertama, kenapa kita berdana atau memberi? Karena memberi itu baik. Memberi itu baik. Jawabannya sangat sederhana. Memberi itu baik, memberi itu tidak tercela. Memberi itu dipuji oleh para bijaksanawan. Masalah surga, kalau nanti memberi lahir di alam surga, saudara yakin? Karena memberi nanti bisa masuk surga, yakin? Itu kan hanya sebuah kepercayaan. Tetapi kita yang telah mengerti Dhamma, di situ ada hukum perbuatan atau sebab dan akibat. Dan hukum ini bisa kita buktikan sendiri. Jadi kenapa memberi? Memberi itu baik, itu saja sudah cukup untuk jadi alasan. Masalah nanti, wah kalau saya memberi, nanti toko saya jadi ramai, mudah mencari penghidupan. Ya, apakah memberi yang Buddha ajarkan tujuan-tujuannya seperti itu? Tidak. Kalau saudara memberi pikirannya tujuannya supaya tokonya ramai, tahu-tahu tokonya sepi, bagaimana? Keyakinannya hilang.
Kalau cuman mau toko ramai itu gampang. Saudara ambil tutup panci 2, berdiri di depan, itu bentur-benturkan tutup pancinya, ramai tokonya. Kalau cuma mau toko ramai kan, breng, ramai tokonya. Nanti orang datang semua itu. Kalau Pak Tagore yang praktek begitu, orang pikir, ini Pak Tagore sakit apa? Ya. Jadi memberi itu baik, memberi itu terpuji, memberi itu tidak tercela. Masalah surga itu ada atau tidak ada itu tidak penting. Anggap saja ternyata tidak ada surga. Surga ini kan hanya sebuah kepercayaan toh. Ada yang pernah lihat surga yang di sini? Hadir di sini ada pernah lihat? Ada yang mau lihat? Kalau yang lain percaya surga itu nanti tunggu mati, ya, surga itu penuh dengan kebahagiaan. Ya. Percayalah nanti kamu ikut saya bisa masuk surga. Kalau ada yang mengajak, ya katanya dunia ini penuh penderitaan, kenapa yang mengajak tidak pergi duluan? Katanya penuh kebahagiaan. Jadi apa yang tidak kita ketahui, apa yang masih katanya, kata kitab suci, kata orang, kata si ini, kata si itu semua hanya kepercayaan. Namanya kepercayaan itu bisa iya, bisa tidak. Anggap saja ternyata surga itu tidak ada. Apakah memberi itu sia-sia? Tidak. Orang memberi tetap lebih dipuji daripada orang yang tidak memberi. Jadi memberi, kenapa memberi? Karena memberi itu baik, memberi itu tidak tercela. Ini saudara harus mengerti. Masalah surga atau tidak neraka itu tidak penting sama sekali. Nah, apakah orang yang bermoral saja bisa memberi? Bagaimana jika orang yang tidak bermoral, dia bisa memberi tidak? Dia juga bisa memberi. Kadang-kadang pemberiannya bisa lebih banyak. Apakah pemberian ini diukur dari berapa banyak yang diberikan? Bukan. Pemberian ini kalau diberikan dari hasil yang tidak benar, tentu tidak sebanding dengan pemberi benar. Kalau orang memberi dari hasil yang benar, dengan hati yang gembira, maka diibaratkan orang ini telah memiliki bibit yang unggul. Bibit yang unggul ini kalau ditanam di ladang yang subur, pasti hasilnya melimpah. Ibu, bapak, saudara-saudara, pada sore ini saudara-saudara sudah membawa bibit yang unggul, kemudian saudara menemukan ladang yang subur. Berdana kepada sangga di masa Katina. Selama 3 bulan, para biku telah membersihkan ladangnya. Batu-batuannya disingkirkan, rumput-rumputnya dibersihkan, ladangnya telah subur. Saudara-saudara sebagai petani yang bijak, saudara sudah mengerti sekarang musimnya menanam. Kenapa? Air ada, musim hujan sudah datang, ladangnya subur sudah dibersihkan, maka kalau kebajikan yang diberikan kepada sangga, ini akan memberikan buah yang besar. Sesuai dengan apa yang Buddha katakan di dalam kitab suci Majjhima Nikaya, Dakkhina Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 142, dikisahkan pada saat itu Mahapajapati Gotami dengan tangannya sendiri beliau menenun
sepasang jubah untuk diberikan kepada Sang Buddha. Bante, saya menenun jubah ini khusus untuk Tathagata, untuk Sang Buddha. Mohon sekiranya Sang Buddha menerima. Apa yang Sang Buddha katakan? Sang Buddha mengatakan, Sanghe Gotami Dehi, berikan kepada Sangga Gotami. Tetapi Bante, ini saya tenun untuk Bante khusus loh. Sekali lagi Gotami meminta agar Buddha menerima. Untuk kedua kalinya juga Buddha mengatakan berikan kepada Sangga Gotami. Ketiga kalinya pun Buddha mengatakan demikian, berikan kepada Sangga. Dalam Dakina Vibhanga Sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan pemberian kepada individu tidak bisa dibandingkan dengan pemberian kepada sangga. Jadi ibu bapak saudara-saudara, pada saat ini saudara-saudara telah melakukan perbuatan berdana kepada sangga. Ini seperti petani yang bijak. Ya. Nah, jadi kenapa memberi? Memberi itu baik. Itu saja. Masalah surga neraka tidak usah dipikirkan. Masalah nanti kalau memberi katanya toko jadi rame, ya. Masalah memberi nanti supaya dapat ini, supaya dapat itu bukan tujuan dari memberi. Bukan tujuan dari memberi. Tujuan dari memberi yang pertama, membuat diri saudara menjadi orang baik. Itu saja. Bante, apakah memberi ini akibatnya bisa dirasakan sendiri? Apakah langsung Bante akibatnya, manfaatnya bisa saya rasakan Bante? Ya saudara praktekkan saja. Ya, akibatnya kan saudara sendiri yang bisa merasakan, si pemberi itu sendiri yang bisa merasakan. Memberi itu lawannya mencuri. Iklan. Ya. Memberi itulah hanya mencuri, mengambil. Ketika saudara sudah memberi, kalau saudara menyelidiki kondisi batin saudara, bagaimana perasaan saudara setelah memberi, saudara bisa tahu. Kalau saudara menyelidiki batin saudara sendiri, saudara juga bisa tahu bagaimana batin saudara ketika saudara telah melakukan perbuatan mencuri. Bisa membandingkan tidak dua perbuatan ini yang berlawanan? Antara memberi dengan mencuri kondisi batinnya? Ketika seseorang telah melakukan perbuatan mencuri atau perbuatan buruk yang lainnya, ya, maka kondisi batinnya mulai was-was. Jangan-jangan takut ketahuan. Betul tidak? Tapi kalau kita sudah memberi, kalau saudara ingat kembali, oh saya sudah melakukan perbuatan baik ini, saya sudah melakukan perbuatan baik itu, saudara tahu bagaimana kondisi batinnya. Ya. Jadi kenapa memberi? Karena memberi itu baik. Kalau saudara bisa dengan percaya diri mengatakan kepada diri Anda sendiri, saya ini orang baik, maka saudara hidupnya akan lebih bahagia. Bante, saya ini baik kadang-kadang, gitu. Kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, maka hidupnya kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia. Ya. Tapi kalau hidupnya mau bahagia terus, jadi orang baik. Ya. Nah, ini pertama. Kenapa memberi? Memberi itu baik. Bante, saya tidak punya materi, saya ini kekurangan Bante. Saudara masih bisa memberi. Walaupun secara materi mungkin saudara kekurangan. Apa yang bisa saudara berikan?
Di Sri Lanka ada istilah namanya somadana. Apa itu somadana? Memberi tenaga. Jadi orang-orang di kampung, di pelosok, biasanya mereka secara materi kurang, tapi mereka punya tenaga. Mereka datang ke wihara, bersih-bersih wihara, ya, memberikan tenaga. Nah, ini somadana. Bante, saya ini sedang sakit, tenaga juga tidak bisa, Bante. Saudara masih bisa memberi. Setidak-tidaknya saudara bisa mendoakan hal-hal yang baik, menjaga kemoralan dengan baik. Menjaga kemoralan dengan baik ini disebut sebagai abhaya dana. Kalau di Medan ini semua orang menjaga kemoralan dengan baik, Pancasila Buddhis itu jadi pedoman hidup, rumah tidak usah dikunci. Betul tidak? Tapi saya perhatikan di jalan-jalan, pintunya bukan cuma satu. Di depan sudah ada pintu, di belakangnya ada pintu lagi. Terus di belakangnya lagi dipasang lagi teralis. Ini tanda-tanda, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda mungkin orang di sini masih belum mengerti Pancasila Buddhis. Tapi kalau semua orang berpegang teguh, hidupnya sesuai dengan Pancasila Buddhis yang Sang Buddha ajarkan, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, rumah tidak usah dikunci, motor tidak usah dikunci. Betul tidak? Ada yang berani motornya parkir di depan tidak dikunci? Ada? Kenapa tidak berani? Karena saudara tidak yakin, betul tidak? Bahwa semua orang berpantang dari mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi kalau kita secara materi tidak punya, kita bisa memberi tenaga. Kalau tenaga tidak bisa, mungkin kita sedang terbaring sakit, kita bisa mendoakan orang-orang supaya mereka cepat sembuh. Itu pemberian juga. Tapi memberi secara materi tidak mau, walaupun ada. Memberi tenaga tidak mau. Ya. Mendoakan yang baik-baik juga tidak mau, sudahlah Anda bukan manusia. Kenapa? Saudara tidak punya ciri-ciri sebagai manusia. Apa ciri-ciri sebagai manusia? Apa kira-kira? Apakah ciri-ciri manusia itu punya kaki, punya tangan, punya kepala? Pernah lihat tidak ada orang punya kaki, punya tangan, punya kepala, tapi dibilang setan? Pernah dengar? Atau maaf misalnya disebut orang yang berjalan kaki dua itu rupanya seperti manusia tetapi dibilang binatang? Betul tidak? Tidak punya ciri-ciri sebagai manusia. Jadi yang namanya manusia pasti dia punya kepedulian. Dan wujud dari kepedulian mau berbagi. Betul tidak? Kalau tidak mau berbagi, Bante saya ini sangat peduli dengan orang tapi tidak mau berbagi. Ya, itu pedulinya hanya sebatas lidah, tidak sampai di hati. Ya. Jadi berdanalah. Kenapa? Berdana itu baik, berdana itu terpuji, berdana itu tidak merugikan kita. Ya. Itu pertama. Nah, karena perbuatan-perbuatan baik itu mungkin orang secara materi berkecukupan, tidak kekurangan. Keluarga saudara juga baik, anak-anak sukses. Ya, hidup baik-baik saja, bahagia. Tapi saya ingatkan, di dalam kebahagiaan yang saudara pikir itu masih ada kekhawatiran. Walaupun secara materi Anda sejahtera, bahkan berkelebihan, keluarga baik-baik, anak-anak semua sukses, tapi ada bahaya. Tahu bahayanya apa?
Sang Buddha katakan di dalam kitab suci Sutta Nipata demikian. Phala nami wakakanang, pato patanato bahayang. Phala nami wakakanang itu seperti buah-buahan yang telah matang. Buah-buahan yang telah matang itu bisa jatuh kapan saja. Betul tidak? Ya. Duren kalau sudah matang dia bisa jatuh kapan saja tuh. Bisa pagi, bisa malam. Ya. Dia bisa jatuh kapan saja. Demikian juga manusia yang sudah dilahirkan, kata Sang Buddha, selalu terancam. Terancam apa? Kematian. Ada yang tidak yakin dirinya tidak akan mengalami kematian di sini? Ada yang masih ragu-ragu, saya sepertinya mungkin tidak mati. Ada yang masih ragu-ragu tidak akan mengalami kematian. Setiap manusia yang sudah dilahirkan mengalami kematian, mengalami sakit, mengalami usia tua. Walaupun sekarang kita ini bahagia, semuanya cukup, berlebih, tidak kekurangan, selalu ada kekhawatiran di balik kebahagiaan itu. Kira-kira apa yang menyebabkan saudara khawatir? Pernah merasa khawatir tidak? Pernah. Berarti tahu toh khawatir itu apa? Pernah tahu apa yang menyebabkan saudara khawatir? Saudara takut kehilangan apa yang sudah saudara miliki. Saudara punya kesehatan, saudara takut tidak kehilangan kesehatan? Saudara punya harta kekayaan, saudara takut tidak kehilangan harta kekayaan? Saudara punya orang-orang yang dicintai, saudara takut tidak kehilangan mereka? Tentu saudara takut. Apa yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan sehingga batin selalu gelisah? Kira-kira apa? Kemelekatan. Karena kemelekatan inilah kita tidak bisa tenang. Kita selalu gelisah. Kita selalu khawatir, kita selalu takut karena kemelekatan. Kita pikir kesehatan ini betul-betul milik kita. Kita pikir jasmani ini betul-betul milik kita. Karena ketidaktahuan kita anggap demikian. Karena kebodohan batin, ketidaktahuan inilah kita selalu berpikir demikian. Tentu secara teori saudara-saudara sudah pernah mendengar yang namanya anicca toh? Sama seperti orang Medan ini semua pernah dengar yang namanya Bika Ambon kan? Apa itu anicca? Berubah Bante, tidak kekal Bante. Saudara sudah tahu. Kalau sudah tahu semuanya berubah, saudara sudah tahu semuanya tidak kekal. Sebetulnya untuk apa khawatir? Kalau sehat berubah menjadi tidak sehat, perlu khawatir tidak sebetulnya? Tidak perlu kan? Karena saudara sudah tahu sebetulnya. Tetapi apa yang saudara ketahui, itu hanya sekedar teori. Mengetahui dengan berpikir itu satu hal yang berbeda dengan mengetahui berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau orang melihat perubahan pada diri orang lain itu biasa. Kalau ada orang yang mengalami kemalangan atau semuanya tidak kekal, biasa. Bagaimana ketika diri kita sendiri yang mengalami perubahan itu? Bagaimana batin kita bereaksi, saudara harus tahu. Dan untuk memahami dengan seksama, saudara harus mengalami perubahan itu sendiri. Bagaimana caranya ibu bapak saudara-saudara untuk mengalami perubahan? Saudara duduk diam 1 jam tidak bergerak. Nanti perubahannya muncul.
Percaya tidak? Ya, coba duduk diam 1 jam, nanti perubahannya muncul. Kakinya mulai nyut-nyutan, kakinya mulai kesemutan. Ya, bagaimana batin saudara bereaksi ketika kakinya mulai sakit? Saudara tidak suka, saudara membenci rasa sakit itu. Kalau saudara membenci rasa sakit itu, saudara tidak suka dengan rasa sakit itu, bagaimana kira-kira batinnya? Bahagia atau tidak bahagia? Tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena saudara tidak mampu menerima perubahan sebagaimana adanya. Kenapa tidak mampu menerima perubahan sebagaimana adanya? Karena saudara melekat. Harusnya kita ini normalnya sehat, kan begitu? Jasmani ini normalnya sehat, kan? Itu kata orang kebanyakan. Memangnya sakit itu tidak normal? Sakit itu normal atau tidak normal? Normal. Justru kalau ada orang tidak pernah sakit itu tidak normal. Ada di sini yang tidak pernah sakit? Ada. Pegel-pegel pun tidak pernah mengalami? Ada. Justru yang namanya normal, jasmani mengalami sakit. Kalau sakit diobati bisa sembuh, sehat. Kalau tidak bisa sehat, mati. Ya memang begitu jasmani. Betul tidak? Kalau sakit tidak bisa diobati, jasmaninya menjadi apa? Mati. Memangnya saudara mau hidup terus? Nah, kalau saudara mengerti ini, bahwa segala sesuatu berubah, apapun yang berubah itu tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mengerikan sekali bagi mereka yang telah melihat perubahan itu sebagaimana apa adanya. Kalau itu terus berubah sementara kita ingin bertahan, maka penderitaan itu akan muncul. Oleh karena itulah kita harus berlatih berdana sebagai latihan untuk melepas. Kalau orang berdana diulang terus menerus, kira-kira batinnya akan berubah tidak? Batinnya akan berubah secara perlahan-lahan. Berubah jadi apa? Berubah jadi dermawan. Dermawan itu sifat batin yang selalu ingin berbagi, selalu ingin memberi. Itu dermawan. Ya. Orang yang selalu ingin memberi, orang yang selalu ingin berbagi, batinnya demikian, berarti dia sudah menunjukkan tanda-tanda berkurangnya kemelekatan. Kalau orang melekat, selalu berpikir, saya aja kurang. Cukupnya manusia ini seberapa sih? Ah Bante, saya kalau punya 2 miliar aja cukup lah Bante. Hitung-hitung bunganya sekian juta sebulan cukup. Kalau ada yang bilang seperti itu berarti dia belum punya 2 miliar. Kalau dia sudah punya 2 miliar, ditawari orang, Pak, ada bisnis menguntungkan ini Pak, resikonya sangat kecil, keuntungannya besar. Dia ambil tidak? Dia ambil. Sudah untung itu 2 miliar jadi 4 miliar. Ah cukuplah, saya 4 miliar. Ada yang bilang begitu. Kalau ada yang lagi tawarin bisnis Pak, ini untungnya ini besar sekali Pak. Resikonya kecil sekali. Dia ambil tidak? Dia ambil. Itulah ciri-ciri manusia yang tidak pernah mengenal kata cukup. Keinginannya tidak pernah habis. Dulu belum punya anak, pengen punya anak. Sudah punya anak, pengen punya cucu. Ya. Sudah punya cucu, ya, pengen usia panjang. Sudah usia panjang, sudah di pembaringan, sudah mau mengalami kematian, berhenti tidak keinginannya? Apa keinginan terakhir?
Kalau mati ingin masuk surga. Mau mati saja belum habis keinginannya. Jadi cukupnya manusia itu seberapa? Kalau mengikuti keinginan, Sang Buddha katakan, jasmani berkaki dua yang tidak lebih dari 2 meter ini seperti ember bolong. Diisi air 1 lautan pun tidak bisa penuh-penuh. Betul tidak? Ember bolong kalau diisi air 1 lautan pun penuh tidak? Tidak penuh. Kurang terus. Kurang terus, kurang terus. Oleh karena itu, berdanalah, berbagi. Berdana itu baik, berdana itu terpuji, berdana itu mulia, tidak tercela. Masalah surga atau tidak, atau neraka itu tidak usah dipikirkan. Toko rame, toko sepi, itu tidak usah dipikirkan. Itu efek samping dari berdana. Sama seperti orang makan. Apa tujuan makan? Tujuan makan supaya saudara kelihatan gemuk, saudara kelihatan cantik. Apa tujuan makan? Tujuan makan supaya jasmani kita sehat, supaya tubuh kita kuat bisa beraktivitas dengan baik. Tapi banyak orang belum paham sampai sekarang. Tujuan makan untuk apa? Untuk enak katanya. Menyenangkan kesenangan lidah. Kalau makan tujuannya untuk enak, yang enak itu belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu sehat. Saudara sudah tahu semua. Ya. Jadi tujuan makan supaya kita sehat. Ya. Jadi tujuan berdana, pertama berdana itu baik. Dengan berdana akan membuat saudara-saudara menjadi orang baik. Siapa saja yang percaya diri mengatakan kepada dirinya sendiri, saya ini orang baik, saudara tidak akan takut mati. Kalaupun ada muncul ketakutan, saudara lebih sedikit ketakutannya dibanding orang yang tidak baik, percayalah. Kalau tidak percaya, coba tanya sebelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berdana, saudara akan berubah menjadi orang yang dermawan. Berdana ini sebagai latihan untuk melepas. Semakin banyak yang dilepaskan, semakin batin saudara bahagia. Ketika saudara bisa melepaskan semuanya, maka itulah kebahagiaan yang tertinggi. Bagaimana mungkin Bante saya bisa melepaskan semuanya? Mungkin ketika saudara sadar, saudara apa yang saudara lekati itu bukan milik saudara. Kalau itu bukan milik saudara, tidak akan saudara khawatir. Ada mobil bagus di depan diparkir di situ. Ada bapak-bapak duduk kelihatan gelisah. Ditanya sama orang, Pak kenapa gelisah? Ada mobil bagus di depan itu, takut digoret orang. Mobil bapak? Bukan. Gila tidak itu bapak? Mobil dia bukan, kok dia duduk khawatir memikirkan mobil orang. Gila tidak kira-kira? Gila kan? Kadang-kadang kita juga mempunyai kegilaan yang sama. Apa yang bukan milik kita, kita khawatirkan berlebihan. Apakah jasmani milik kita atau bukan? Apakah harta kekayaan milik kita atau bukan? Tidak ada milik kita yang sejati. Semuanya hanya perpaduan yang terus berubah. Oleh karena itu, berdana sebagai latihan untuk melepas. Inilah tujuan yang kedua. Dua alasan ini saja kalau kita mengerti, sudah cukup untuk menjadi motivasi kita berbuat baik dengan berdana. Saya mengucapkan selamat berdana kepada Bhikkhu Sangga. Semoga kebajikan ini melimpah menjadi sebab-sebab kebahagiaan, kesejahteraan, juga kesuksesan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.